Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Habib Taufik, saya mau bertanya dua. Satu, mengapa ngelamak ke habaib atau ulama? Yang kedua, apa akibat yang Allah turunkan kalau ngelamak ke habaib atau ulama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya udah jelas kan. Turunan Nabi itu wajib dicintai. Wajib dicintai karena itu perintah Allah. Faman harabahum faqad harabani wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah. Yang memusuhi mereka itu kata Nabi memusuhi aku, memusuhi Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Gorobah itu ada gorobasakan kerabat Nabi yang tinggal bersama Nabi, termasuk istri-istri Nabi, termasuk paman-paman Nabi, termasuk misanan-misanan Nabi, itu gorobasakan. Ada gorobah nasab. Gorobah nasab itu turunan Nabi Muhammad SAW. Iya, karena cinta itu berantai. Cinta itu berantai. Ahibbullah lima yaghdukum bi min ni'ami. Cintai Allah karena Allah yang berikan nikmat kepada kamu. Wajib cinta kepada Allah. Terus apa buktinya cinta kepada Allah? Wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku sebagai bukti kamu cinta kepada Allah, kata Nabi. Itu orang Yahudi, orang Nasrani ngaku cinta sama Allah, tapi nggak cinta sama Nabi. Ditolak. Kenapa? Berantai, harus cinta kepada Nabi. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku, ahlu baitku karena sebagai bukti cinta kamu kepada aku, kata Nabi. Ngaku cinta Nabi tapi benci sama ahli bait. Ya nggak bisa dong. Buktinya cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngajarkan apa? Urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikan Nabi Muhammad itu di keluarganya. Enggak ada Nabi sekarang kita mau menghormati Nabi, enggak ada Nabi, keluarganya Nabi hormati. Kita mau menghadiri majelisnya Nabi, hadiri majelisnya keluarga Nabi. Itu adalah cinta kepada. Tapi cinta itu bukan berarti mendukung kalau mereka itu maksiat. Nah, itu keliru. Cinta yang syar'i, cinta yang sesuai dengan ajaran syariat. Kalau ada misalnya turunan mereka dari itu berbuat maksiat, kalau kamu cinta, arahkan secara syariat. Ana akan ngasih kau, tapi kau harus tobat. Cinta secara syariat. Kenapa? Itu yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita cinta. Cintanya itu jangan cinta sama anak, biarin gak sholat. Kenapa? Kasihan anaknya nanti sakit. Bukan, pukul kalau gak sholat. Cinta sesuai dengan syariat. Cinta ahlul bait juga sesuai dengan syariat. Tapi jangan benci. Enggak boleh benci, cinta sesuai dengan syariat. Wajib kita cinta sesuai dengan syariat. Begitu. Saya mau tanya, kalau tangannya kena kotoran, orang yang bijak itu dibersihkan kotorannya atau dipotong tangannya supaya enggak kotor? Dibersihkan kotorannya. Kalau ada misalnya anak cucu Nabi yang tidak berbuat baik, bersihkan dia dari yang tidak baik tadi itu. Supaya tetap menjadi orang-orang pilihan Allah. Jangan diputus, jangan kamu benci, nggak boleh. Gimana caranya? Dia tobat, bagus. Di Siwon itu, di Hadramut dulu itu ada Sultan Al-Kathiri, dari bangsa Al-Kathiri. Dia melihat ada satu sayyid bergaul dengan bukan orang yang ahli ilmu, ibadah, enggak.
bergaul dengan orang-orang yang begitu, nggak bagus. Sultan ini ngelihat ini nggak sama nih dengan yang lainnya, dia ambil di penjara. Marah, apa maksudnya kamu menjara aku? Ya karena kamu tidak sama dengan sayyid yang lain, katanya. Itu hakku, aku punya hak juga, aku sebagai sultan di sini untuk mengatur rakyatku. Walhasil sampai akhirnya ada kesepakatan, Anda lepas asal kamu belajar dan bergabung dengan orang-orang baik. Dikontrol sampai terbuka hatinya jadi alim besar. Setiap mau ngajar, mau pengajian, sebelum Fatihah ke datuk-datuknya, Fatihah kepada Sultan Al-Katsiri dulu. Ditanya, kenapa kamu Fatihah sama Sultan Al-Katsiri ini? Kok nggak datuk-datuk dulu? Ana mungkin nggak kenal dengan datuk-datukku kalau bukan karena usahanya Sultan Al-Katsiri. Ini cinta syar'i. Iya, kalau ngasih duit untuk berbuat maksiat bukan muhibbin tuh. Itu yang rusak habaib tuh. Itu bukan cinta itu. Faham ya? Ulama wajib dihormati. Dengan catatan ulama itu adalah yang mewarisi ilmu amal akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau hanya sekedar ilmu yang diambil tapi tidak digunakan untuk sebenarnya, sama dengan pedang yang pedangnya Sayyidina Umar tapi dibawa sama perampok. Pedangnya Sayyidina Ali dibawa sama perampok. Pedangnya itu nggak benar. Itu memakai alat ilmu untuk kepentingan duniawi. Nah ini harus kita berhati-hati. Tapi kalau dia orang soleh, wajib juga dihormati. Akrimul ulama, fa innahum warathatul anbiya, faman akramahum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah. Hormati itu para ulama karena mereka pewaris Nabi. Siapa menghormati mereka sama dengan menghormati aku. Yang menghormati aku adalah menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini kok habaib dengan ulama kok bertentangan? Perlu diteliti dua-duanya. Perlu diteliti dua-duanya. Boleh dua-duanya salah, boleh salah satu salah. Karena itu harus kita mengerti. Jangan diartikan semua yang ngerti ilmu itu pasti ulama warathatul anbiya. Ya belum tentu, ada muqaddimatul Dajjal. Ada muqaddimatul Dajjal. Wah semua habaib boleh diikuti. Lah itu habib itu kok begini akhlaknya? Loh, thariqahnya yang diikuti, bukan orangnya. Kalau ada polisi yang berbuat salah, itu pribadinya, bukan institusinya. Kan begitu seharusnya. Thariqahnya, karena itu kita di sini Rabithah thariqah alawiyah. Yang alawi tidak mengikuti thariqah alawiyah juga nggak beres. Kita harus bereskan tugas kita bersama.